Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan karunia Allah lah kami dari kelompok 9 bisa menyelesaikan hasil presentasi kami dengan tema kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro, di mana anggota kelompok 9 terdiri dari saya sendiri, Maya Anissa Rizda, dengan nomor BP 210-71001, dan rekan-rekan saya yaitu Siva Adila dengan nomor BP 210-71021 dan Dewisa Marlina 210-71034. Di sini kami membahas beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan perdagangan luar negeri dibahas oleh saya sendiri. Kebijakan fiskal dibahas oleh Dewisa Marlina dan kebijakan moneter akan dibahas oleh Siva Adila. Baiklah, masuk kepada kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri merupakan salah satu bagian dari kebijakan ekonomi. Kebijakan perdagangan luar negeri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi atau komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional. Karena merupakan salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka kebijakan perdagangan internasional bekerja sama dengan baik dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan pasti memiliki tujuan atau maksud dari kebijakan tersebut. Begitu juga dengan kebijakan perdagangan luar negeri, di mana kebijakan perdagangan luar negeri ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, melindungi kepentingan nasional dari pengaruh negatif yang berasal dari luar negeri, seperti dampak inflasi di luar negeri terhadap inflasi di dalam negeri, melalui impor atau efek resesi ekonomi dunia. Disebut juga dengan krisis global pertumbuhan ekspor Indonesia. Yang kedua, melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan neraca pembayaran sekaligus menjamin persediaan valuta asing atau falas yang cukup, terutama untuk kebutuhan impor dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri. Yang keempat, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Dan yang terakhir, meningkatkan kesempatan kerja. Selain itu, kebijakan perdagangan luar negeri terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kebijakan pengembangan atau promosi ekspor. Tujuan kebijakan pengembangan atau promosi ekspor adalah untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekspor. Tujuan kebijakan ini dapat dicapai dengan berbagai kebijakan, antara lain kebijakan perpajakan dalam berbagai bentuk. Misalnya pembebasan atau keringanan pajak ekspor dan penyediaan fasilitas khusus kredit perbankan bagi eksportir. Yang kedua, kebijakan proteksi atau kebijakan impor. Kebijakan proteksi atau kebijakan impor bertujuan untuk melindungi industri di dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Kebijakan proteksi dapat diterapkan dengan berbagai instrumen, baik yang berbentuk tarif maupun non-tarif. Proteksi-proteksi yang dilakukan dengan tidak menggunakan tarif disebut non-tarif baris. Hambatan yang termasuk ke dalam hambatan non-tarif antara lain kuota, subsidi, diskriminasi harga, larangan impor, premi, dan dumping. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewisa Marlina dengan nomor BP 20107104.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal. Nah, yang pertama, apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal itu sendiri merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengatur atau mengendalikan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, mengatur pendapatan, dan yang kedua, mengatur pengeluaran oleh pemerintah. Instrumen pertama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat bersifat ekspansif apabila pada suatu negara itu terdapat pengangguran atau angka pengangguran yang cukup tinggi, maka pemerintah dapat mengatasinya yang pertama dengan melakukan atau memberikan subsidi kepada masyarakat kecil, dan yang kedua pemerintah juga dapat mengurangi tingkat pajak. Nah, yang kedua, kebijakan fiskal juga dapat bersifat kontraktif. Kontraktif di sini maksudnya adalah apabila suatu perekonomian itu mencapai tingkat kesepakatan kerja penuh atau dalam kata lain menghadapi inflasi, maka pemerintah dapat mengatasinya dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah, atau yang kedua dengan cara meningkatkan tingkat pajak. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Adila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Adila dengan nomor BP 210711021. Saya dari kelompok 9. Di sini akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Yang pertama itu, apa itu definisi dari kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian kepada kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunganya. Nah, dari definisinya jelas diketahui bahwa tujuan utama dari kebijakan moneter ini adalah mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, sebenarnya tujuan dari kebijakan moneter ini sama dengan kebijakan ekonomi pemerintah lainnya. Nah, di dalam kebijakan moneter ini terdapat 3 instrumen. Yang pertama itu ada yang namanya operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu kebijakan pemerintah yang mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Nah, di Indonesia kegiatan operasi pasar terbuka ini dilakukan dengan cara membeli atau menjual sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Nah, instrumen yang kedua yaitu kebijakan tingkat suku bunga atau fasilitas diskonto atau diskon rate. Nah, salah satu fasilitasnya adalah adanya tingkat bunga diskonto. Maksudnya adalah pemerintah menetapkan tingkat bunga yang diberikan kepada bank-bank umum yang meminjam kepada bank sentral. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah harus menurunkan tingkat bunga diskonto atas pinjaman yang dipinjam oleh bank-bank umum kepada bank sentral. Nah, dengan cara ini, apabila tingkat bunganya sudah rendah, maka keinginan bank-bank umum untuk meminjam kepada bank sentral itu menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya. Nah, instrumen yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib atau reserve recruitment ratio. Penetapan rasio cadangan wajib ini juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank untuk memberikan kredit akan lebih kecil dari sebelumnya. Nah, dari 3 instrumen tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter ini dapat bersifat ekspansif dan kontraktif. Nah, kebijakan ekspansif dilakukan pemerintah apabila pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat atau yang biasa dikenal dengan kebijakan uang longgar. Nah, sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah melakukan kebijakan moneter kontraktif atau yang biasa dikenal dengan kebijakan uang ketat. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.